Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Grace Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong perdengarkanlah firman-Mu untuk mengingatkan kami, supaya kami tidak tersesat di dalam menjalani hari-hari kami. Tolong kami Tuhan, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan ini juga, kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Tidak hanya berhenti untuk mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman itu sendiri. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, ini adalah ungkapan hati dari Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Saul. Kemudian ia lari sampai ke Gad yang merupakan itu daerah musuh. Ia sangat takut hingga ia berpura-pura gila pada waktu itu. Akhirnya ia selamat, maka ia menuliskan ini sebagai pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Ia merasakan kehadiran Tuhan. Daud berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kita garis bawahi ungkapan patah hati di sana ya. Patah hati ini menggambarkan seseorang yang sedang merasa hancur di dalam hidupnya karena sebuah kesedihan yang mendalam atau duka yang berat. Orang yang patah hati ini adalah orang-orang yang kehilangan kekuatan untuk mengangkat dirinya sendiri. Ya, tidak mampu lagi mengangkat dirinya sendiri. Orang yang patah hati ini adalah mereka yang susah menopang dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Tapi di tengah rasa kehancuran hatinya, yaitu Daud, ia berusaha peka akan kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan itu dekat dengan dirinya. Ia mengatakan Tuhan itu dekat kepada mereka yang patah hati. Ia merasa Tuhan peduli kepadanya. Saudara, sebagai seorang raja, ia semestinya berada di istana, bukan? Tetapi ini tidak. Ia hidup dalam pelarian. Ia bahkan sampai berpura-pura gila supaya terhindar dari kematian dari pedang musuh-musuhnya. Dari peristiwa inilah Daud berkata, Tuhan dekat kepada mereka yang patah hati. Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka yang remuk jiwanya. Tuhan memberi kekuatan untuk menopang kehidupan mereka. Saudara, bukan hanya pada mereka yang patah hati, tapi juga kepada mereka yang di sana dikatakan remuk jiwanya. Remuk jiwa di sana adalah jiwa yang tertindas oleh sebuah peristiwa atau sebuah keadaan, atau sebuah kedukaan. Jiwa yang seolah-olah kehilangan harapan. Inilah kondisi yang dialami oleh Daud. Ia melihat musuh dari belakang. Ia juga melihat musuh dari depan. Ia seolah-olah kehilangan harapan. Ia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ia juga bertemu dengan musuhnya di Gad hingga ia berpura-pura gila. Di sini ia benar-benar putus asa, saudara. Ia kehilangan harapan. Saya bisa membayangkan pada waktu itu keadaannya bagaimana. Ia hanya memikirkan satu hal adalah saya pasti mati. Ia akan pasti mati. Namun saudara, imannya Daud tidak selemah itu. Ia berkata, Tuhan, Engkau dekat kepada mereka yang kehilangan harapan, yang remuk jiwanya. Saudara, banyak hal yang membuat kita patah hati, bukan? Remuk jiwa kita oleh keadaan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar untuk masalah ini dan masalah itu. Mungkin kita sedang menghadapi masalah yang bertubi-tubi yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu saya ajak saudara dan saya, lihat, mari kita memandang seperti Daud, memiliki iman seperti Daud. Dengan iman yang teguh dan berpengharapan di dalam Tuhan seperti Daud. Sekalipun ia tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, ia belajar berserah di dalam tangan Allah yang penuh kuasa. Saudara, seorang tokoh terkenal dalam Alkitab yang mungkin sudah kita hafal ceritanya, yaitu Ayub. Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah orang yang cukup dekat dengan Tuhan. Ia orang yang saleh, ia orang yang jujur, takut akan Allah, bahkan menjauhi kejahatan. Namun suatu hari ia kehilangan segalanya, bukan? Hartanya habis dalam sekejap. Anaknya yang 10 orang juga meninggal dunia. 7 anak laki-laki
laki dan 3 anak perempuan semuanya meninggal dalam sekejap. Bahkan ia tidak bisa bekerja lagi oleh karena ia penuh dengan borok. Sebagai seorang manusia, ini adalah pukulan yang berat terhadap jiwanya, bukan? Namun kita dapat menyaksikan bagaimana respon Ayub dalam pasal 1. Ia datang menyembah Tuhan dan berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Saudara, ini iman yang sungguh luar biasa, bukan? Mungkin kalau terjadi dalam keluarga kita seperti yang dialami oleh Ayub, belum tentu kita sekuat Ayub yang mempertahankan imannya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi itu. Bahkan tak sedikit orang Kristen saat ini ketika datang memohon kepada Tuhan dan Tuhan belum jawab, tidak diberikan apa yang ia mau oleh Tuhan, ia kecewa dan meninggalkan Tuhan dan gereja. Itu pun Tuhan belum ambil apa yang ia punya loh. Misalnya Tuhan melakukan seperti yang dialami oleh Ayub, mungkin saja kekecewaan sudah di level 1000%. Lebih kecewa lagi dari sebelumnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari Daud dan juga dari Ayub, bahwa dalam segala pergumulan hidup mereka tetap memuji Tuhan. Ayub berkata, "Terpujilah nama Tuhan." Kalimat ini bukanlah kalimat basa-basi. Ini adalah seruan iman dari hati yang hancur, namun tetap percaya kepada Allah. Dalam pergumulan hidup ini, pandanglah ke atas. Lihatlah anugerah Tuhan bagi kita. Peka akan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Peka bagaimana Allah dekat denganmu dan berdampingan dengan dan mendengarkan engkau. Dan ikut merasakan apa yang engkau rasakan dan saya rasakan. Kiranya ini saudara menjadi penghiburan bagi saudara dan saya di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup ini. Banyaknya pergumulan hidup di dalam dunia ini. Mari kita tetap berserah ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus.